Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Kita mau fokus ke dua bentuk usaha nih yang sering bikin bingung ya. Persekutuan perdata atau matshap, dan satu lagi firma. Sumber kita cukup lengkap. Dari KUH Perdata, KUH Dagang, sampai, nah ini, aturan baru Permenkumham 17 tahun 2018. Misi kita simpel aja, kasih Anda gambaran cepat tapi jelas. Soal bedanya apa, intinya apa. Penting banget ini kalau Anda lagi mikir mau bikin usaha bentuk apa, atau ya sekedar biar nggak bingung lagi aja. Oke? Kita mulai ya. Oke. Yang menarik sebetulnya, gimana kita ini masih pakai dasar hukum warisan belanja, KUH Perdata sama KUHD itu. Tapi di saat yang sama, kita juga harus ngikutin aturan modern, kayak pendaftaran online lewat ABU, Sistem Administrasi Badan Usaha. Nah, ini nih yang bikin ada dinamika hukum yang ya unik dan perlu dipahami betul. Sip. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, matshap. Pasal 1618 KUH Perdata bilang apa sih intinya? Intinya sih perjanjian, dua orang atau lebih sepakat buat nyetor sesuatu, namanya inbreng. Inbreng ini bisa macam-macam loh, bisa uang, barang, atau bahkan, nah ini, keahlian atau know-how. Oh, jadi nggak harus modal duit ya. Makanya sering dipakai para profesional gitu ya. Dokter, pengacara, konsultan. Betul sekali. Karena fokusnya di kontribusi masing-masing pihak untuk tujuan bersama, bagi hasil. Dan menurut KUH Perdata, perjanjiannya bisa lisan atau tulisan, cukup fleksibel awalnya. Oke, terus poin penting banget nih katanya soal status hukumnya ya. Iya, bener banget. Ini krusial. Matshaf itu secara hukum bukan badan hukum. Harus diingat ini. Bukan badan hukum, artinya? Artinya, nggak ada pemisahan yang tegas antara harta persekutuannya dengan harta pribadi para sekutunya. Nggak kayak PT gitu. Nah, kalau gitu, gimana soal tanggung jawabnya kalau amit-amit ada utang? Siapa yang nanggung? Nah, karena bukan badan hukum, tanggung jawabnya ya sampai ke harta pribadi sekutu. Tapi penting nih, tanggung jawabnya itu terbagi. Istilah hukumnya pro rata, jadi sesuai porsi atau bagian masing-masing sekutu aja. Pasal 1643 KUH Perdata ngaturnya gitu. Oh, pro rata ya? Jadi nggak satu orang nanggung semua gitu? Misal ada utang 100, sekutunya 2, 50-50, ya masing-masing nanggung 50. Persis, sederhananya gitu. Tanggung jawab pribadinya sebatas porsi dia di persekutuan itu. Ini beda fundamental nanti sama firma. Oke, mulai kebayang. Tapi tadi disebut ada Permenkumham 17 2018. Katanya sekarang matshap wajib daftar online di Sabu. Nah, ini dia perkembangan barunya. Betul, sekarang wajib daftar via Sabu. Terus katanya bisa punya NPWP sama NIB sendiri juga. Lah ini kan jadi kayak entitas bisnis formal dong. Agak membingungkan ya jadinya. Iya, disinilah letak ketegangan yang saya bilang tadi. Secara administratif, negara mau ada pencatatan. Makanya dikasih atribut kayak NPWP, NIB. Tapi secara hukum perdata dasarnya, statusnya tetap bukan badan hukum. Tanggung jawabnya juga tetap yang pro rata tadi. Jadi pendaftaran itu lebih ke arah tertib administrasi negara ya, bukan mengubah sifat dasar hukumnya. Sejauh ini interpretasinya begitu. Secara formalitas administratif iya, tapi secara substansi hukum perdata belum berubah. Oke. Paham sekarang soal matshap. Nah, kita geser ke firma atau FA. Apa nih yang bikin dia beda banget? Kalau firma, KUHD ngasih penekanan di dua hal utama. Pertama, tujuannya spesifik, menjalankan perusahaan. Perusahaan ini biasanya diartikan lebih ke aktivitas bisnis yang komersial, dagang, yang aktif gitu. Bukan sekedar praktik profesional. Jadi fokusnya lebih ke bisnis komersial ya. Terus yang kedua? Yang kedua, wajib pakai satu nama bersama. Jadi ada nama kolektif yang dipakai buat transaksi keluar. Misalnya, firma Jaya Abadi gitu. Oke, jadi harus ada aktivitas perusahaan dan pakai nama bareng. Pendiriannya gimana? Lebih ribet dari matshap? Secara tradisional, iya. Pasal 22 KUHD itu mensyaratkan harus pakai akta otentik dari notaris. Dulu malah lebih panjang lagi, harus daftar di pengadilan negeri, terus diumumin di berita negara. Pasal 23 sama 28 KUHD tuh. Wah, lumayan ya prosesnya dulu. Kalau sekarang? Nah, sekarang ini mirip matshap. Pendaftarannya juga lewat Sabu itu tadi, sesuai Permenkumham 17 2018. Jadi lebih simpel dan terpusat online.
Oke, jadi pendirian awal pakai akta notaris, tapi daftarnya udah online juga. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Tanggung jawab sekutu di firma gimana? Ini kan yang paling bikin deg-degan biasanya. Tepat. Dan ini perbedaan yang paling fundamental dan juga paling beresiko tinggi kalau dibanding matsap. Pasal 18 KUHD itu tegas banget. Tanggung jawab sekutu firma itu sifatnya renteng. Atau nama lainnya, solider. Renteng. Solider. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, setiap sekutu itu bertanggung jawab penuh, sendirian kalau perlu, atas seluruh utang firma. Dan nanggungnya pakai seluruh harta pribadinya. Tunggu. Jadi kalau firma utang 1 miliar, kreditur bisa nagih ke satu orang sekutu aja gitu? Sampai lunas 1 miliar itu? Bisa banget. Nggak peduli siapa sekutu yang bikin utang itu atas nama firma. Pokoknya, begitu jadi sekutu firma, harta pribadi Anda ikut jadi jaminan untuk semua utang firma. Wow. Itu sih beda banget ya sama prorata tadi. Risikonya jauh lebih gede dong buat sekutu firma. Jauh lebih besar. Makanya harus hati-hati banget dan saling percaya penuh antara sekutu di firma. Oke, jadi buat Anda yang dengerin nih, ringkasan cepatnya gini ya. Matsyaf itu umumnya buat para profesional atau kegiatan non-perusahaan. Tanggung jawabnya pribadi, tapi terbatas sesuai porsi, prorata. Sekarang wajib daftar online. Betul. Kalau firma, itu wajib buat menjalankan perusahaan atau bisnis komersial, pakai nama bersama. Tanggung jawabnya juga pribadi, tapi ini dia, renteng atau solider. Artinya, semua sekutu nanggung semua utang pakai semua harta pribadinya. Ya, itu rangkuman yang bagus. Pilihan antara keduanya jadi sangat tergantung sifat usahanya apa dan seberapa besar resiko yang siap ditanggung bareng-bareng. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Yang paling penting, pahami beda fundamental tanggung jawab hukumnya, prorata versus renteng. Itu krusial banget. Terus, status badan hukumnya atau nggak adanya status itu, plus implikasi aturan daftar online yang baru ini juga perlu jadi bahan pertimbangan Anda, baik pas milih bentuk usaha maupun pas berinteraksi sama mereka. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan pemikiran penutup buat Anda ya. Dengan adanya aturan administratif kayak Permenkumham tadi, yang ngasih matchup rasa formal, kayak punya NPWP dan NBI, ditambah lagi ada rencana RUU baru soal persekutuan katanya. Apakah ini artinya batas antara persekutuan personal kayak matchup dengan entitas bisnis yang lebih formal itu bakal makin kabur ke depannya? Dan yang lebih penting lagi, gimana Anda sebagai pelaku usaha bisa siap-siap menghadapi potensi ketidakpastian hukum yang mungkin timbul dari perkembangan ini? Itu pertanyaan menarik buat kita pantau bersama.